Hai, ketemu lagi dengan saya. Izin memperkenalkan diri. Nama Rina Ediantika, NPM 2188201036, Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk komunikasi. B. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Bahasa memiliki fungsi yang digunakan berdasarkan kebutuhan, yakni alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk beradaptasi sosial dalam lingkungan. Ada beberapa poin yang dapat dikaitkan dengan bahasa, yaitu 1. Akal yang sangat erat dengan logika. 2. Makna, merupakan bagian yang sudah melekat dengan bahasa. 3. Konves, tanpa konves bahasa tidak akan ada artinya, karena tidak dapat dipahami oleh semua. Bahasa memiliki tugas-tugas yang sangat penting, yaitu bahasa menarik perhatian orang lain, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat adaptasi sosial, bahasa sebagai alat kontrol sosial, bahasa sebagai ilmu pengetahuan. C. Makna bahasa Indonesia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Dalam komunikasi, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Fungsi bahasa dalam kehidupan. 1. Alat untuk mengapresiasikan diri. 2. Alat untuk komunikasi. 3. Alat untuk adaptasi sosial. 4. Alat untuk komunikasi dengan sesama manusia. Ragam bahasa. Bahasa lisan adalah bahasa yang menggunakan media lisan, sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang menggunakan tulisan. Selanjutnya adalah ejaan istilah bahasa Indonesia. Ejaan adalah lambang-lambang bunyi yang menghubungkan lambang satu dengan lambang lain, baik dalam penggabung dan pemisah. Aturan buku penulis ejaan. Huruf kapital dipakai dalam huruf awalan dan sebagai huruf pertama petikan langsung. Sedangkan pengguna tanda titik dipakai di akhir kalimat, dipakai untuk memisahkan angka jam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penting yang harus dimiliki setiap kalimat subjek dan predikat. Ciri-ciri kalimat efektif: kesatuan gagasan, ketegasan, logika, kepanduan, kesepadanan. Pengertian paragraf: sekelompok kalimat yang disusun berdasarkan kalimat penjelas. Syarat-syarat pengguna paragraf: kesatuan, kepanduan, kelengkapan, panjang paragraf. Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk ilmiah. Macam-macam bagian tulis ilmiah: makalah, kerja keras, skripsi, tesis. Kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah menulis apa adanya teks, sedangkan kutipan tidak langsung menuliskan intisari dari pendapat yang dikutipan. Selanjutnya, macam-macam hakikat bahasa. Bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa sebagai bunyi, bahasa sebagai makna. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye. Terima kasih.